Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabila Putri dan teman saya Debbie Priscilla. Kami ingin mempresentasikan materi pengukuran nilai dalam laporan keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan unsur-unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Pentingnya pengukuran. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek dapat mengetahui nilai suatu objek sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan, maka kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang kita ukur. Ada skala pengukuran. Skala pengukuran itu terbagi menjadi 4, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal ini yaitu nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah dibuat ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Selanjutnya ada skala interval, yaitu memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal. Tidak hanya memberi peringkat kepada objeknya, tetapi juga jarak antara interval skalanya diketahui dan sama. Selanjutnya ada skala rasio, yaitu memberikan peringkat kepada objek atau kejadian interval antara objek diketahui dan sama. Asal yang unik, titik nol yang dialami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Jenis pengukuran. Jenis pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Yang kedua ada pengukuran turunan, merupakan pengukuran yang bergantung pada pengukuran 2 atau lebih benda lain. Yang ketiga ada pengukuran formal, merupakan tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti pada konsep yang telah ada tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Keandalan dan ketepatan. 1. Pengukuran yang dapat diandalkan. Sering diperlukan bahwa sebelum unsur-unsur seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui dalam laporan keuangan, unsur-unsur tersebut harus mampu untuk dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan. Kedua, ada pengukuran yang akurat. Untuk menentukan ketepatan dalam akuntansi, kita perlu atribut apa yang perlu diukur. Untuk mencapai tujuan pengukuran, tujuan dari akuntansi untuk menyajikan informasi yang berguna. Pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi masuk dalam kategori pengukuran turunan, yaitu untuk pengukuran modal dan keuntungan. Menurut standar akuntansi internasional, laba akuntansi adalah turunan dari perubahan atas modal dalam suatu periode yang berasal dari segala aktivitas termasuk kenaikan dan penurunan nilai wajar aset. Modal adalah turunan dari pengukuran net fair value dari aset dan kewajiban. Permasalahan pengukuran bagi auditor. Mungkin ada banyak nilai aset berbeda yang dapat diterima oleh auditor jika metode penilaian diterapkan dengan tepat dan konsisten. Asumsi yang masuk akal digunakan dan data yang digunakan untuk menghasilkan penilaian adalah valid. Auditor dapat menghadapi tekanan dari manajer untuk menerima penilaian mereka atau entitas akan mencari auditor lain. Ada juga masalah dalam mengaudit biaya historis seperti biaya persediaan standar, di mana biaya dinyatakan secara tepat tetapi berdasarkan asumsi tentang proses rekayasa yang dipengaruhi oleh kondisi yang pernah berubah. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
Dasar-dasar pengukurannya yaitu satu, ada biaya historis. Apa sih biaya historis? Biaya historis itu adalah aset dicatat sebagai pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut pada saat aset perolehan. Sedangkan kewajiban itu dicatat sebesar jumlah yang diterima dari penukar kewajiban sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam pelaksanaan usaha yang normal. Kedua, ada biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar ketika aset tersebut diperoleh di masa sekarang, sedangkan kewajiban dicatat dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Pengukuran unsur laporan keuangan. Yang ketiga, ada nilai yang dapat direalisasi. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Sedangkan kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskonkan yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban dalam kegiatan usaha normal. Yang keempat, ada nilai sekarang. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskonkan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskonkan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Biaya historis adalah dasar pengukuran yang lazimnya digunakan. Berikut pemaparan pengukuran nilai dalam laporan keuangan. Saya Debbie Priscilla dan teman saya bernama Nur Sabila mengucapkan terima kasih.